Perkenalkan, nama saya Ayu Prastio. Saya akan mempresentasikan aksi nyata topik 2, pemahaman peserta didik dan pembelajarannya. Saya akan merevisi RPP yang sudah ada untuk menjadi lebih baik sehingga bisa digunakan sesuai dengan kemampuan dan minat peserta didik. RPP yang saya revisi ada 2 bagian. Yang pertama, RPP tidak sesuai atau RPP tidak berdiferensiasi atau memihak kepada peserta didik. Yang kedua, RPP tidak tanggap budaya. 2 hal itu yang akan saya revisi. Dari 2 hal tersebut, dalam RPP terdapat bagian-bagian atau hal-hal yang saya perbaiki dan saya tambahkan. Hal-hal yang saya perbaiki adalah 1, dari identitas RPP, yang 2, tujuan pembelajaran, yang ketiga, pendekatan dan metode, yang keempat, sumber dan media. Hal-hal yang saya tambahkan dalam RPP adalah 1, pemetaan kebutuhan peserta didik, yang kedua, LKPD sesuai kebutuhan dan minat peserta didik. Pada RPP yang lama tidak ada pemetaan kebutuhan peserta didik. Pada RPP yang sudah saya benahi, saya tambahkan pemetaan kebutuhan peserta didik. Saya membuat pemetaan kebutuhan peserta didik dari pembelajaran matematika dan bahasa Indonesia. Pemetaan kebutuhan peserta didik dibutuhkan untuk mengetahui langkah awal yang digunakan untuk nantinya pada proses pembelajaran, sehingga peserta didik dapat dikelompokkan sesuai dengan tingkat kemampuan peserta didik dan minat kemampuan peserta didik. Pada identitas RPP yang lama tidak dicantumkan atau tidak dijabarkan dalam pembelajaran dalam 1 hari. Sedangkan RPP yang baru saya jabarkan untuk 8 kali jam pelajaran. Karena RPP yang digunakan tersebut adalah RPP kurikulum 13. Untuk tujuan pembelajaran, saya rubah agar tujuan pembelajaran lebih berpihak kepada peserta didik. Saya rubah beberapa tujuan pembelajaran untuk menekankan pada kerja kelompok. Pada RPP yang lama, dalam metode pendekatan dan metode, tidak ada kerja kelompok. Sehingga dalam RPP yang baru saya tambahkan kerja kelompok. Sumber dan media. Pada RPP yang lama hanya memuat buku pedoman guru, gambar, dan nama-nama bulan. Sedangkan pada media dan sumber dan media pada RPP yang baru saya tambahkan buku tema siswa, lem, gunting, alat-alat perlengkapan untuk berprakarya, dan nama bulan dan nama hari sehingga lebih lengkap. Pada bacaan RPP yang lama tidak tanggap budaya, sehingga pada bacaan saya ganti dengan bacaan berjudul kebersihan lingkungan tanggung jawab bersama. Karena bacaan tersebut lebih memihak kepada peserta didik, terjadi di sekitar peserta didik dan peserta didik melaksanakannya di lingkungan sekolah, sehingga pembelajaran tersebut lebih tanggap budaya. Untuk kegiatan peserta didik, saya kelompokkan menjadi 3 kelompok, dari kelompok visual, auditori, dan kinestetik. Dalam setiap kelompok memiliki tugas yang berbeda-beda dengan tujuan pembelajaran yang berdiferensiasi. Pengelompokan ini didasarkan dari pemetaan kebutuhan peserta didik yang sebelumnya sudah dilakukan.
Pada tugas individu, saya menambahkan LKPD individu pada pembelajaran bahasa Indonesia, terdiri dari 5 soal yang setiap soalnya nantinya bernilai 20. Soal-soal tersebut berasal dari bacaan tentang lingkungan sekolah, kebersihan lingkungan sekolah, sehingga peserta didik dapat memahami bacaan tersebut dan mengerjakan LKPD secara individu. Pada RPP yang baru, saya menambahkan LKPD Bahasa Indonesia secara berkelompok yang dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu kelompok visual, auditori, kinestetik. Kelompok 1 menggambar dan menulis bertemakan kebersihan lingkungan rumahku. Yang auditori menulis dan cerita tentang kebersihan lingkungan di rumahku. Dan kelompok 3 kinestetik membuat tempat sampah menurut jenis-jenisnya. Sehingga kegiatan kelompok tersebut dapat memihak sesuai kebutuhan dan minat peserta didik atau berdiferensiasi untuk peserta didik. Pada RPP yang baru, saya juga menambahkan LKPD Matematika Kerja Kelompok. Di sini juga dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu visual, auditori, dan kinestetik. Untuk visual, pada mata pelajaran matematika secara program ini, peserta didik membuat konferensi satuan waktu. Untuk kelompok 2, auditori menulis dan tanya jawab mengenai soal satuan waktu. Yang ketiga, kinestetik, peserta didik menggambar dan mendemonstrasikan satuan waktu. Demikian presentasi saya dari RPP yang sudah saya perbarui dan saya tambahkan beberapa hal. Terima kasih.